Halo Carlton Squad, kembali lagi bersama saya Kawira, The King of Sparko. Pagi ini sangat cerah sekali ya. Hari ini saya akan sedikit share terkait dengan apa sih yang harus kita lakukan sebelum melakukan olahraga, ataupun juga kita memimpin suatu aktivitas fisik, ataupun memimpin kegiatan berolahraga ya. Siapa tahu Anda seorang pelatih ataupun koordinator di lapangan, ataupun memang diri Anda sendiri untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan tubuh Anda, kondisi kebugaran Anda ya. Jadi kalau di TNI ya, di militer ini ada 3 hal yang memang patut dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, ataupun mengantisipasi hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh para penyelenggara latihan ataupun pemimpin pelatih yang ada di sana, sehingga pelaksanaan kegiatan aktivitas fisik ataupun olahraga berlangsung dengan aman dan lancar. Oke, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengecek tekanan darah. Itu yang paling dasar sekali. Makanya kalau ada kegiatan apapun selalu tim medik ya, tim kesehatan standby dengan alatnya tensimeter untuk mengukur tekanan darah ya. Nah, ini biasanya tekanan darah ini mengukur bagaimana tekanan darah terhadap dinding pembuluh arteri ya, dimana ketika itu darah dipompa dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Nah, tekanan darah itulah yang dihitung. Dimana pengukuran tekanan darah ini ada 2, yaitu tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Jadi kalau ada angka contohnya 120 per 80 mm Hg, itu yang 120 itu menunjukkan tekanan sistolik ya, dimana tekanan pada saat jantung berkontraksi atau pada saat meremas. Sedangkan tekanan yang berikutnya adalah tekanan diastolik, dimana pada saat jantung rileks atau relaksasi ataupun rehat di antara pemompaan. Jadi 2 tekanan itu yang dihitung dalam tekanan darah ya. Jadi tekanan ini sangat penting untuk melihat bagaimana kondisi seseorang. Itu menggunakan alat tensimeter. Biasanya normalnya manusia yang sehat, normal, dewasa itu 120 per 80 mm Hg. Yang paling rendah ya kisaran 90 sampai dengan 60 mm Hg. Itu kisaran normalnya ya. Kalau di atas itu, nah ini harus diperiksa ke dokter, ataupun saran saya tidak usah dilanjutkan kegiatan daripada beresiko dan Anda sendiri yang bertanggung jawab. Lebih baik serahkan saja ke dokter ya. Nggak usah dimanipulasi ataupun dikondisikan seakan-akan hal tersebut itu dia bisa melakukan kegiatan ya. Serahkan saja ke dokter ya. 120 per 80 mm Hg ya. Atau enggak bisa dicek pada waktu berikutnya, dia rehat sebentar, udah cek lagi bisa. Tapi kalau memang hasilnya sampai 3 kali di atas 120, saran saya di stop saja, diperiksa pada tim medis ataupun tes kesehatan. Oke, itu tes yang pertama ya. Tes yang kedua di sini adalah tes denyut nadi. Jadi berbeda antara tes tekanan darah dengan tes denyut nadi ya, tes denyut jantung maksudnya. Tes denyut jantung ini berbeda karena kenapa kita mengukur berapa kali jantung berdetak ya, berdenyut dalam 1 menitnya ya. Itu kita bisa meraba pembuluh darah nadi ya, arteri yang ada di pangkal leher ini ataupun di pergelangan tangan. Kita bisa raba, nyamannya kita di mana. Kalau saya sih biasanya sukanya di leher ini ya, diraba. Nah, ini ada pembuluh darah nih yang agak besar ya, elastis, menonjol. Ada denyut nadi, nah itu diraba, dirasakan, atau enggak di pergelangan Anda, dipegang. Nah, udah kalau ketemu, hitung pakai waktu timer kita ya, 1 menit hitungnya ya. Alangkah baiknya 1 menit, tapi kalau orang-orang biasanya 30 detik aja dikalikan 2 boleh juga, karena memang hampir stabil dalam kondisi normal ya. Diraba, dipegang, sudah ketemu. Nah, saya sudah ketemu nih, dihitung sampai dengan 1 menit. Nah, baru dihitung berapa. Normalnya orang dewasa itu bermain berkisar di antara 60 sampai dengan 100 ya, denyut jantung atau denyut nadi per menitnya. Jadi 60 sampai dengan 100. Tapi kadang-kadang ada orang yang bugar, sehat, aktivitas fisiknya tuh di atas manusia normal, itu kadang-kadang di bawah 60. Dia pada saat kondisi rileks ini, santai ini, kita hitung dia bisa di bawah 60. Tapi ya itulah
pengecualian ya, tapi normalnya manusia ya dengan aktivitas normal dia 60 sampai dengan 100 denyut jantung per menitnya. Jadi itu harus dicek ya. Jadi tes keduanya kita suruh mereka meraba, siapkan timer, kita hitung 1 menit. Berapa hasilnya? Jika ada di atas 100, pisahkan ya. Tanyakan ada punya riwayat apa segala macam, punya sakit apa segala macam ya. Saran saya jangan dilibatkan sih. Kalau boleh yang paling ringan aja, stretching aja lah ya, sama pemanasan singkat. Jangan aktivitas yang fisik, apalagi berbau high intensity interval training ya, latihan-latihan seperti itu jangan, pisahkan saja karena itu rawan ya. Itu tes kedua. Tes pertama sudah tekanan darah, yang tes kedua adalah denyut jantung. Nah, setelah 2 tes ini baru tes yang paling terakhir ini, yaitu tes Van der Leij ya. Tes Van der Leij seperti apa? Seperti ini tes Van der Leij. Kita nanti suruh mereka berdiri tegak biasa, kemudian suruh jongkok berdiri, contohnya begini, jongkok berdiri gini, 1, 2, 3, 4, dihitung sampai dengan 10 kali. Ingat ya, 10 kali gerakan jongkok berdiri. Setelah 10 kali suruh tahan napas, hap, jangan bernapas, tahan, nggak ada keluar napas sama sekali. Hitung pakai waktu timer, hitung selama 12 detik ya. 12 detik, setelah 12 detik dia bertahan, dilepas. Nah, tanyakan kepada mereka atau pertanyakan kepada diri Anda, bagaimana rasanya kondisinya, apakah ada kunang-kunang ataupun pusing atau gelap, ataupun dia nggak mampu bertahan sampai 12 detik untuk menahan napas tersebut. Nah, kalau dia ada permasalahan di antara kedua, nggak mampu bertahan 12 detik atau nggak pusing, sudah, nggak usah ragu, pisahkan ya, pisahkan, jangan dilibatkan kegiatan. Karena kenapa? Mungkin pada saat itu kondisinya kurang fit, banyakkan begadang, ataupun memang ada permasalahan dalam dirinya, dalam permasalahan kesehatan ataupun yang lainnya. Jadi ketiga tes ini penting sekali, dari tes tekanan darah, tes denyut jantung, kemudian tes Van der Leij. Ini adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kenapa harus dilakukan bagi seorang pelatih ataupun koordinator ataupun pemimpin yang ada di lapangan untuk melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga? Karena kita nggak tahu bagaimana kondisi yang kita latih. Apalagi para pelatih-pelatih yang memang mengajak masyarakat secara luas, yang datang dari mana, dengan kondisi fisik yang berbeda, riwayat kesehatan yang berbeda. Itu sangat tentu saja membuat kita harus lebih jeli mengantisipasi. Kita antisipasi semuanya. Cek tekanan darah, kalau memang ada tensi dulu semuanya, wajib tensi. Oke, yang sudah nggak ketahuan sama tim medis, pisahkan aja, jangan libatkan, jadikan catatan. Kemudian setelah mereka yang nggak lulus tensi kumpul di lapangan, kita tes lagi. Oke, kita tes semuanya ya, tes denyut jantung. Oke, yang di atas 100 pisahkan. Bu, Pak, standby, jangan terlalu ikut kegiatan, ataupun cukup yang pemanasan sama ringan-ringan saja. Yang high intensity interval training gak usah, ataupun yang latihan-latihan berat gak usah ikut, berbahaya. Dan yang terakhir adalah Van der Leij, apalagi nggak bisa nahan napas ataupun pusing pada saat di 12 detik setelah menahan napas, pisahkan. Jadi 3 hal tersebut patut dilaksanakan ya. Untuk diri Anda sendiri juga, kalau mau lakukan aktivitas, untuk mereka yang akan kita latih ataupun kita pimpin olahraga, perlu kita tes ya. Saya kira demikian penjelasan singkat saya, semoga bermanfaat bagi diri Anda ataupun bagi Anda yang akan menjadi seorang pelatih nantinya, ataupun koordinator di lapangan, ataupun memang yang memimpin suatu aktivitas fisik yang memiliki intensitas yang medium ke tinggi. Karena saya tidak tahu bagaimana nanti kejadiannya kalau memang Anda tidak melakukan antisipasi ini. Minimal kalau Anda sudah melakukan 3 tes tersebut, tentu saja ini sudah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga bermanfaat, tetaplah semangat. Salam hormat dari The King of Sparko. Carlton Tactical, always forceful. Carten's Tactical, always forceful.